Orang buta. Begitu menyadari makna tersirat dari ucapan Wira dan orang-orang di belakang Wira yang tidak terlihat panik sedikit pun, Satria pun merasa ada yang tidak beres dan bertanya, apa maksudmu? Artinya kamu bukan cuma bodoh, tapi juga buta dan gak berotak. Kata seseorang yang diseret keluar dari kereta kuda dengan ekspresi murka. Kalau dia masih berotak, dia nggak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Dia itu cuma seorang jenderal yang memimpin prajurit. Wajar saja dia nggak punya otak. Para prajurit ini benar-benar jauh lebih licik daripada penjahat. Para penjahat biasanya hanya ingin memeras kekayaan orang. Tapi, kalian bukan hanya mau memfitnah orang, juga membunuh orang. Nggak ada gunanya bicara omong kosong dengan sekelompok orang rendahan ini. Di bagian belakang kereta kuda, para pria yang diseret keluar dari kereta kuda pun memaki dengan penuh amarah, seolah-olah diseret keluar dari kereta kuda oleh sekelompok prajurit adalah hal yang sangat memalukan. Lancang. Cuma sekelompok pedagang saja berani bersikap begitu nggak sopan terhadapku. Pengawal, tangkap mereka. Bunuh siapapun yang berani melawan. Perintah Satria dengan marah sambil menunjuk ke arah sekelompok orang itu. Satria adalah pejabat militer tingkat kelima bawah. Meskipun posisinya masih belum setinggi pejabat sipil, dia tetap adalah seorang pejabat. Pedagang memiliki status yang terendah dan seharusnya bersikap sopan terhadapnya. Namun, sekelompok orang itu malah berani memakinya. Pasukan komando daerah menghunuskan pedang mereka, tetapi Wira, Danu, David, dan yang lain masih tetap terlihat tenang. Beraninya kalian menodongkan pedang ke arah kami. Dasar nggak tahu aturan. Belasan pria itu langsung murka. Mereka melepaskan jubah tebal yang mereka pakai, lalu mengeluarkan topi mereka dan memakainya. Setelah melihat baju dan topi yang dipakai sekelompok orang ini, para prajurit dari pasukan komando daerah langsung tercengang. Satria juga langsung ketakutan dan menjadi jauh lebih sadar. Dia bertanya, siapa kalian sebenarnya? 12 orang itu mengenakan pakaian khas yang biasanya dipakai sarjana kabupaten. Jika hanya sarjana kabupaten, mereka tidak perlu ditakuti. Namun, mereka juga memakai topi bunga. Biasanya, hanya orang yang sudah lulus ujian kerajaan yang boleh memakai topi bunga. Salah satu dari mereka juga mengenakan topi pejabat, pakaian sarjana kerajaan, dan sepatu pejabat. Aturan Nuala dalam berpakaian sangatlah ketat. Jadi, pakaian yang dikenakan seseorang harus sesuai dengan aturan kerajaan. Jika dinilai dari pakaian 12 orang ini, yang satu adalah sarjana kerajaan, sedangkan 11 lainnya adalah sarjana provinsi. Aku Nohan Lolana dari Kabupaten Kalana, sarjana provinsi tahun agung ke-18. Aku Japa Sukandi dari Kabupaten Hiloka, sarjana provinsi tahun agung ke-15. Aku Dewari Lintoro dari Kabupaten Pirola, sarjana provinsi tahun makmur pertama. Aku Wiryawan Gunadi, sarjana kerajaan tahun makmur ketiga. Aku juga adalah penyusun materi untuk Akademi Hanali. Keluarga kami sedang berkabung. Aku Pramana Sudarto dari Kota Pusat Pemerintahan Lokana, sarjana provinsi tahun makmur pertama. Sekelompok orang itu melaporkan identitas mereka dengan nada dingin. Saat giliran Pramana, dia pun tersenyum. Ini adalah alasan kenapa Wira tinggal di Kabupaten Pirola selama 5 hari. Pramana sudah menulis surat kepada teman-temannya dan mengundang mereka untuk datang membantu. Pramana adalah sarjana provinsi yang berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan Putro adalah cendekiawan yang terkenal di seluruh negeri dan merupakan guru Pramana. Biasanya, Pramana juga sangat royal dan mempunyai banyak teman. Begitu menuliskan surat bahwa dia kesulitan dan membutuhkan bantuan, para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan ini pun langsung datang. Setelah Pramana menjelaskan garis besar situasinya, semua orang sangat marah dan bersedia untuk bekerja sama. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, Wira sudah mengalahkan Wolfi dan membawa kedamaian bagi Kabupaten Hiloka. Namun, Satria malah cemburu dan ingin mencelakai Wira. Para sarjana provinsi yang masih belum terjun ke dunia pemerintahan ini pun murka. Terlebih lagi, puisi dan sajak yang diciptakan Wira sebelumnya sudah tersebar di kalangan pelajar sehingga dia memiliki reputasi yang cukup besar. Ternyata memang Tuan Pramana dari keluarga Sudarto. Aku pernah bertemu dengannya di kediaman Sudarto. Kalau begitu, kenapa kamu nggak langsung bilang? Tadi, aku sudah menyeretnya keluar dengan kasar. Tadi, Tuan Pratama menutupi wajahnya. Aku mana tahu kalau itu dia. Sebelum tahun baru, Ibu Tuan Wiryawan yang jadi pejabat di ibu kota itu baru saja meninggal. Jadi, dia pulang untuk menghormati ibunya. Kenapa dia bisa datang kemari? Sekelompok prajurit langsung ketakutan. Orang yang sudah menarik turun ke-12 orang tersebut langsung jatuh terduduk di lantai. Di Nuala, kedudukan pelajar sangatlah tinggi. Namun, mereka sudah bertindak begitu kasar terhadap para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan itu. Apa bedanya ini dengan menggali lubang kubur sendiri?
Satria juga ketakutan, lalu menatap Wira dengan marah sambil berkata, "Wira, ternyata kamu sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Beraninya kamu menjebakku." Wira mendengus, "Orang yang membuat jebakan itu kamu. Aku hanya melawan untuk melindungi diri. Sekarang, kamu harus menanggung akibat dari perbuatan burukmu." Setelah Lasmana mencarinya waktu itu, Wira sudah tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang mencari masalah dengannya dalam perjalanannya kali ini. Cara orang pemerintah menjebak rakyat jelata hanyalah dengan memfitnah, lalu menghukumnya secara sah. Setelah memikirkan hal ini, dia pun mengatur berbagai cara untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah menyuruh Pramana mengundang para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan ini. Ternyata, caranya ini memang berhasil. "Jangan sombong. Aku nggak tahu bagaimana caranya kamu menipu mereka untuk kemari. Tapi, aku yakin mereka nggak akan menyinggung Pak Dirja demi kamu." Satria memelototi Wira, lalu berjalan ke arah sekelompok prajurit dan mulai memukuli mereka sambil memaki, "Dasar sekelompok bajingan. Apa kalian buta hingga nggak mengenali tuan-tuan sarjana ini? Cepat minta maaf. Para tuan sarjana sekalian, maafkan kami. Harap kalian bisa berbesar hati dan tidak mempermasalahkan hal ini dengan kami. Kami akan bersujud pada kalian sebagai bentuk minta maaf." Seluruh prajurit yang ada di lokasi langsung berlutut dan buru-buru meminta maaf sambil menangis. Pramana, Wiryawan, dan sekelompok orang lainnya langsung berpaling. Mereka malas meladeni sekelompok prajurit itu. Di Nuala, ada banyak prajurit yang reputasinya bahkan lebih buruk daripada penjahat. "Tuan-tuan sekalian, kalau tahu kalian ada di dalam kereta kuda, aku tidak akan berani menyinggung kalian. Ini semua hanya salah paham." Satria berkata sambil tersenyum dan membungkuk. Di Nuala, sastra lebih penting daripada militer. Cendekiawan dan keluarga kerajaan merupakan orang-orang yang dijunjung tinggi di kerajaan. Meskipun Satria adalah pejabat militer tingkat kelima bawah, dia juga akan tertimpa sial jika berani menyinggung seorang pejabat sipil tingkat ketujuh. Para pejabat sipil memiliki teman dan guru. Begitu terjadi masalah, semua orang akan langsung berkumpul untuk membelanya. Selain itu, para menteri yang mengendalikan pemerintahan juga adalah pejabat sipil, sedangkan pejabat militer dikekang dengan ketat. Entah berapa besar kekuatan di balik 11 sarjana provinsi dan seorang sarjana kerajaan ini. Namun, Satria malah berani menyinggung mereka. Apabila masing-masing dari mereka menulis sepucuk surat kepada istana, Satria pasti akan dipenjarakan atau bahkan dihukum mati. Jika Satria tidak bisa menenangkan orang-orang ini, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Mengenai membunuh orang, jangankan memberi perintah pada prajuritnya, Satria sendiri juga tidak berani melakukannya. Membunuh seorang sarjana provinsi adalah masalah besar, apalagi membunuh 11 orang sarjana provinsi dan 1 orang sarjana kerajaan. Jika terjadi hal sebesar itu, Satria juga tidak akan terlepas dari bahaya meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Salah paham. Pramana mencibir, "Kamu menyelipkan baju zirah dan panah busur ke dalam kereta kudaku, lalu memfitnahku menyembunyikan barang terlarang dan hendak memberontak. Sialan. Berani sekali kamu bilang ini hanya salah paham." Wiryawan juga berkata dengan ekspresi suram, "Satria, kami semua sudah dengar dengan jelas, kamu mau memfitnah dan mencelakai orang baik. Beraninya kamu masih berdalih. Aku memang sedang berkabung, tapi aku tetap bisa menulis petisi. Tunggu saja, aku akan beritahu para menteri, 2 penasihat, dan yang mulia tentang hal ini." Nohan juga berkata, "Temanku, Kaisang adalah inspektur istana yang bertanggung jawab menyelidiki pejabat di kerajaan ini. Dia bahkan berani menyelidiki para pejabat besar di istana, apalagi kamu yang hanya merupakan pejabat militer tingkat kelima. Berhubung kamu berani melanggar hukum kerajaan, tunggu saja giliranmu diselidiki." Japa juga bersuara, "Satria, guruku itu adalah Pancaka Winata, wakil jaksa agung di lembaga kejaksaan. Aku pasti akan memberitahu lembaga kejaksaan mengenai tindakanmu ini." 11 orang itu melaporkan pendukung mereka dan terlihat seperti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. "Tuan-tuan sekalian, ini benar-benar adalah salah paham. Yang mengacau itu bawahanku, bukan aku." Satria sudah ketakutan. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan bijak, "Aku memang kurang tegas dalam mendisiplinkan bawahanku. Kalian boleh melaporkan tentang masalah ini dan aku siap kehilangan jabatanku. Tapi, ini semua perintah Pak Dirja. Pak Dirja akan menyelidiki kenapa aku kehilangan jabatanku. Apa kalian ingin menghalangi rencana Pak Dirja demi seorang pedagang yang tidak akan dipekerjakan di istana?" Satria sudah tidak mampu menghadapi para sarjana ini. Jadi, dia mau tak mau harus menggunakan nama Dirja. Ada banyak sarjana provinsi yang mengerutkan kening. Mereka mengerti maksud ucapan Satria, Dirja adalah dalang di balik masalah ini. Apabila mereka membela Wira, itu berarti mereka akan melawan Dirja. Dalam sekejap, ada banyak sarjana provinsi yang mulai menjadi agak ragu.
Meskipun mereka bisa mengancam Satria dengan penuh percaya diri, Dirja adalah prefektur Lokana dan juga seorang sarjana kerajaan. Meskipun berhasil menjadi sarjana kerajaan, mereka belum tentu bisa menjadi seorang prefektur setelah bergulat bertahun-tahun. Tanpa latar belakang keluarga bangsawan, tidak ada orang yang bisa menyinggung seorang prefektur. Namun, mereka juga merasa tidak rela dalam menghadapi ketidakadilan seperti ini. Dalam sekejap, mereka pun merasa sangat gundah. Melihat sekelompok sarjana provinsi dan bahkan wiryawan yang terdiam, Satria pun tersenyum dan tidak takut pada mereka lagi. Dia tahu sekelompok sarjana provinsi ini tidak akan berani melawan Dirja demi seorang pelajar yang tidak akan dipekerjakan di istana. Maksudmu, selain kamu, Dirja juga terlibat dalam masalah ini. Begitu melihat para sarjana provinsi yang terdiam, Pramana langsung maju dan membentak Satria sambil menunjuknya, yang satu itu prefektur yang hanya tahu menambah pajak rakyat, yang satu lagi letnan jenderal yang nggak mampu membasmi penjahat. Tuan Wahyudi berhasil menghabisi Wolfi sehingga pangkat kalian diturunkan. Lalu, kalian iri sama kemampuannya dan mau mencelakainya. Aku nggak bermaksud untuk mencelakainya. Ini semua tindakan bawahanku, nggak ada hubungannya denganku. Satria buru-buru membantah, lalu berkata dengan dingin, Tuan Pramana, apa ayahmu tahu kamu memfitnah Pak Dirja? Apa ini juga kehendak keluarga Sudarto? Benar, ini kehendak keluarga Sudarto. Siapapun yang berani melawan Paman Wira setara dengan melawanku. Pramana langsung menunjukkan sikapnya dan menatap ke sekeliling sambil berteriak dengan kuat, teman-teman sekalian, kalau kita membiarkan dua pecundang ini mencelakai Tuan Wahyudi, kita akan tercatat sebagai orang seperti apa di sejarah. Demi menegakkan keadilan, meneruskan ajaran para guru besar, dan kedamaian dunia, sebagai pelajar, kita harus melakukan sesuatu. Benar. Demi menegakkan keadilan, meneruskan ajaran para guru besar, dan kedamaian dunia. Tuan Wahyudi sudah menciptakan sajak dan puisi terbaik sepanjang masa. Kalau kita hanya melihatnya dicelakai para pejabat korup ini dalam diam, bagaimana orang-orang akan menilai kita? Lindungi Tuan Wahyudi dan jatuhkan para pejabat korup ini. Begitu mengungkit tentang sejarah, semangat sekelompok sarjana provinsi itu langsung berkobar dan sedikit keraguan yang mereka rasakan langsung sirna. Kemudian, mereka langsung menyerang Satria. Duk, duk, duk. Sekelompok sarjana provinsi dan sarjana kerajaan mengangkat tangan mereka dan mulai memukul Satria. Aduh, jangan pukul lagi. Aku sudah menyadari kesalahanku. Tuan-tuan sekalian, jangan pukul lagi. Seru Satria sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Dia bisa mengalahkan sekelompok pelajar ini, tetapi tidak berani bertindak. Para prajurit yang berlutut di lantai juga menunduk. Mereka tidak berani menyaksikan pemimpin mereka dipukul. Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka masalahnya akan menjadi seperti ini dan berpikir dalam hati, Pramana hebat juga. Saat berada dalam masalah, selain bertindak sendiri, dia juga bisa menggerakkan teman-temannya untuk bertindak bersama. Dia memang berbakat. 1 jam kemudian, Satria yang wajahnya memar dan bengkak kembali ke balai prefektur. Setelah melihatnya, Dirja menunjuknya dan memaki, dasar pecundang. Bisa-bisanya kamu dipukul sekelompok pelajar hingga begini dan melepaskan anak itu. Apa gunanya kamu? Pak Dirja, kalau aku berani melawan mereka, para tokoh besar di istana akan menghabisiku. Ujar Satria dengan tampang sedih. Namun, dia malah merasa sangat lega. Dalam sejarah Nuala yang sudah berdiri selama 200 tahun, masih belum pernah terjadi hal di mana pejabat militer memukul pejabat sipil. Jika Satria berani bertindak, dapat dibayangkan konsekuensi yang akan diterimanya. Selain itu, dia memang sengaja membiarkan para pelajar itu memukulnya agar mereka tidak menggunakan koneksi mereka untuk mencari masalah dengannya lagi. Ternyata, tebakan Satria memang benar. Setelah memukulnya, sekelompok orang itu tidak mengancamnya lagi. Berhubung Wira juga tidak mencari masalah dengannya, dia pun membawa bawahannya dan kembali ke balai prefektur. Di sisi lain, Dirja masih terus memaki Satria, dasar pecundang. Mereka itu cuma sekelompok sarjana provinsi yang nggak punya jabatan resmi dan seorang pejabat tingkat ke-8 di Akademi Hanali. Tapi, mereka malah bisa membuatmu ketakutan hingga begini. Kamu itu pejabat militer tingkat ke-5, loh. Pak, kamu bukannya nggak tahu. Di Nuala, pejabat militer nggak ada apa-apanya di hadapan pejabat sipil. Aku nggak mungkin berani melawan mereka. Satria tersenyum getir dan melanjutkan, Pak, bocah itu sangat licik dan punya bantuan dari begitu banyak sarjana provinsi. Sebaiknya, kita lupakan saja soal masalah ini. Kamu mungkin takut sama mereka, tapi aku nggak. Dirja yang juga merupakan seorang sarjana kerajaan mendengus, aku ini prefektur kota pusat pemerintahan Lokana. Setiap tahun, aku juga dapat penilaian terbaik. Asalkan ada yang memujiku di istana, pangkatku bisa naik menjadi pejabat tingkat ketiga dengan lancar. Satria tertegun, lalu berkata dengan kesal, semuanya gara-gara Wira.
Dia yang sudah merusak masa depanmu. Dalam penilaian pejabat, pajak merupakan unsur yang penting. Provinsi Donosobo berada di perbatasan sehingga pemungutan pajak di tempat ini sangatlah berat. Di kota pusat pemerintahan lainnya, pajak yang diserahkan ke istana setiap tahunnya rata-rata tidak mencapai permintaan istana. Namun, Dirja memiliki banyak cara dalam pemungutan pajak. Setiap tahun, dia selalu bisa menyerahkan pajak yang mencapai permintaan istana. Awalnya, setelah masa jabatan Dirja ini selesai, dia sudah bisa naik pangkat menjadi pejabat tingkat ketiga dengan menyogok orang-orang di istana. Namun, gara-gara pemberontakan yang terjadi di Kabupaten Hiloka dan Wira yang berhasil menjatuhkan Wolfi, pangkat mereka pun diturunkan. Jadi, biarpun kamu bisa melupakan masalah ini, aku nggak akan mungkin bisa. Dirja mendengus, aku mau buat bocah itu rugi besar dan mengambil uangnya sebagai uang sogokan untuk masuk ke ibu kota. Satria mengangguk, lalu berkata dengan bingung, tapi, selain sekelompok sarjana provinsi itu, keluarga Sudarto sepertinya juga mendukung Wira. Kalau kita menyentuhnya lagi, mereka mungkin akan membuat keributan. Mana mungkin ada sekelompok sarjana provinsi yang akan melepaskan masa depan cerah mereka demi seorang pedagang yang sudah ditelantarkan istana. Mengenai keluarga Sudarto, itu pasti hanya keputusan Pramana sendiri. Ayahnya nggak mungkin setuju. Dirja mencibir, kalau tebakanku benar, begitu kamu kembali ke sini, sekelompok sarjana provinsi itu pasti sudah pergi. Setelah keluarga Sudarto mendengar berita ini, Pramana juga akan segera dipanggil untuk pulang. Seharusnya begitu. Satria mengangguk, lalu berkata, tapi, anak itu juga nggak gampang dihadapi. Dia itu sangat licik. Aku khawatir dia masih punya jalan keluar lain. Begitu mendengar nama Dirja, sekelompok sarjana provinsi itu sudah agak waspada dan tidak begitu berani bersikap sombong lagi. Jika bukan karena Pramana memberi semangat, mereka semua pasti tidak berani berkutik. Dirja tersenyum meremehkan dan berkata, aku nggak takut sama trik-trik kecilnya. Kali ini, aku yang akan menghadapinya secara langsung. Aku jamin gak ada orang yang bisa menolongnya. Di luar kota pusat pemerintahan Lokana, wiryawan yang bekerja di Akademi Halani berkata dengan hormat, Tuan Wahyudi, aku masih harus kembali untuk mengurus pemakaman ibuku. Aku pamit dulu, iya. Tugas seorang anak memang berbakti pada orang tuanya. Tuan Wiryawan benar-benar adalah panutan kami. Wira menangkupkan tangannya, lalu menyerahkan sebuah bingkisan kepada Wiryawan dan melanjutkan, ini hanya beberapa barang produksi dusun kami. Semoga Tuan Wiryawan bisa menerimanya. Di dalam bingkisan itu terdapat 1,5 kg gula putih, 10 batang sabun, dan 100.000 gabak. Total nilai semua barang itu sekitar 300.000 gabak. Terima kasih, Tuan Wahyudi. Setelah menerima bingkisan yang berat itu dan merasakan ada uang perak di dalamnya, Wiryawan pun merasa senang. Setelah itu, dia pun naik ke kereta kudanya dan meninggalkan tempat ini. Nohan juga berjalan maju dan berkata, Tuan, istriku akan segera melahirkan. Jadi, aku juga pamit dulu ya. Ini juga merupakan hal besar. Kembalilah ke sisi istrimu. Wira mengambil sebuah bingkisan, lalu menyerahkannya kepada Nohan dan mengatakan hal yang sama seperti tadi. Para pelajar sangat mementingkan harga diri. Jika langsung memberi mereka uang di hadapan umum, tidak akan ada yang menerimanya. Tindakan itu bahkan bisa membuat mereka menjadi musuh. Tidak lama kemudian, satu persatu sarjana provinsi berpamitan dengan Wira karena memiliki masalah keluarga yang berbeda-beda. Wira pun merasa menyesal dan memberikan bingkisan kepada mereka semua. Dalam sekejap, 11 orang itu pun sudah pergi semuanya. Pramana mengerutkan keningnya dan bergumam dalam hati, ternyata mereka tetap takut pada Dirja, makanya mereka nggak berani lanjut mengikuti kami. Tep, tep, tep. Tepat pada saat ini, terdengar derap langkah kuda yang mendekat. Seorang pengawal berpakaian hitam turun dari kuda dan berjalan ke hadapan Pramana, lalu berlutut sambil berkata, Tuan Pramana, Tuan Besar jatuh sakit. Jadi, Nyonya menyuruhmu pulang ke rumah. Ayahku sakit. Pramana mengerutkan keningnya dan berkata, Gardana, katakan saja yang jujur. Apa ayah menyuruhmu membohongiku agar aku pulang ke rumah? Kalau kamu membohongiku, kelak kamu gak usah ikut aku lagi. Ekspresi Gardana langsung menjadi muram. Dia menunduk dan berkata, Tuan, Tuan Besar memang benar-benar sakit. 3 hari yang lalu, dia mulai flu. Sekarang, keadaannya sudah makin parah. Pramana berkata dengan tidak percaya, sembarangan. Kita punya dokter pribadi. Mana mungkin dia nggak bisa menyembuhkan flu ayah. Gardana berkata dengan suara rendah, Tuan Besar benar-benar sakit. Sebelum Pramana sempat berbicara lagi, Wira menepuk-nepuk pundaknya, lalu berkata, semua orang pasti bisa sakit. Sebaiknya, kamu pulang dan jenguklah ayahmu. Lagian, masalah di sini juga sudah selesai. Paman Wira, kalau begitu, aku pulang dulu.
Kalau ayahku baik-baik saja, aku akan segera menyusulmu. Setelah mempertimbangkannya, Pramana pun memutuskan untuk kembali dan berpamitan kepada Wira. Danu, pemuda dari tim pengawal, David, pasukan Sirah Hitam, dan para veteran mengerutkan kening mereka. Mereka merasa nyali para pelajar ini terlalu kecil karena hanya seorang prefektur saja sudah bisa membuat mereka ketakutan seperti ini. Sejujurnya, mereka juga takut pada prefektur. Namun, mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka demi Wira. Wajar saja orang takut dan ingin menghindari bencana. Wira tidak menyalahkan orang-orang itu, apalagi persahabatan mereka masih belum begitu mendalam. Kemudian, kelompok mereka pun melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah dusun kecil. Setelah masuk ke dusun, mereka berencana mencari tempat tinggal. 20 kereta kuda yang memasuki dusun tentu saja menarik perhatian banyak penduduk dusun. Semua orang pun menjulurkan kepala untuk melihat orang yang datang ke dusun mereka. Begitu melihat penduduk dusun ini, Danu langsung merasa sedih. Sebab, penduduk dusun ini kurang lebih sama dengan penduduk dusun Darmadi dulu. Tubuh mereka semua terlihat kotor, pakaian mereka juga sangat lusuh dan tipis. Ada banyak penduduk yang telanjang kaki sehingga kaki mereka terluka akibat kedinginan. Semua penduduk dusun juga sangat kurus dan tempat tinggal mereka juga terbuat dari gubuk jerami. Wira melambaikan tangannya, lalu seorang anak yang sudah hampir remaja dan telanjang kaki mendekat dengan ketakutan. Wira memberikan sedikit uang kepadanya dan bertanya, "Sobat, siapa namamu?" Pemuda itu tidak begitu berani menerima uang yang diberikan Wira. Setelah Wira memasukkan uang itu ke tangannya, dia pun berlutut dan menjawab sambil bersujud, "Tuan, namaku Mada Pranowo." Wira memapahnya untuk berdiri dan berkata, "Mada, kami ini pedagang yang lewat. Kami mau cari beberapa rumah untuk bermalam, sebaiknya rumahnya yang berderetan. Setiap rumah akan dibayar 2.000 gabak semalam." Hah? Mada langsung terkejut dan buru-buru menjawab, "Tuan, uang yang kamu tawarkan terlalu banyak. Orang-orang sudah bersedia menampung kalian dengan harga 200 gabak kok." Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Kalau sudah merepotkan orang, kasih 2.000 gabak juga nggak masalah. Bantu aku pergi menanyakannya." "Iya." Sebenarnya, Wira bukannya tidak rela memberikan uang yang lebih banyak. Saat ini, uang hanyalah nominal baginya. Jika memberikan 2.000 gabak kepada keluarga miskin ini, mereka bisa menggunakannya untuk membeli beras dan mie. Sebaliknya, jika memberi hingga 10.000 sampai 20.000 gabak, uang itu mungkin akan dirampas orang lain. "Tuan, kamu benar-benar baik hati sekali. Aku akan membantumu mencari tempat untuk menginap," kata Mada sebelum pergi. Seluruh dusun seketika menjadi heboh. Tidak lama kemudian, sekelompok penduduk dusun yang berpakaian lusuh datang bersama dengan seorang pemuda berjubah panjang. Pakaian pemuda itu tampak luntur dan memiliki tambalan. Meskipun begitu, pakaiannya sangat bersih dan wajahnya juga terlihat cerah. Kemudian, Mada mengenalkannya kepada Wira dan berkata, "Tuan, ini adalah Kak Patli, kepala dusun dari Dusun Pranowo. Dia itu sarjana kabupaten yang punya gelar resmi, juga tuan tanah utama di dusun kami. Keluarganya punya tanah seluas 33 hektare. Tapi, dia sangat baik kepada kami karena hanya mengambil 20% uang sewa." "Kak Patli sangat berakhlak mulia," kata Wira sambil memuji dengan tulus. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku Wira Darmadi, orang dari Kabupaten Uswal. Aku mau pergi ke kota provinsi untuk berdagang. Biasanya, tuan tanah akan mengambil persentase sewa yang tinggi. Sekalipun orang itu memang baik hati, dia juga akan mengambil sebesar 40% sampai 50%. Di era ini, hanya mengambil biaya sewa sebesar 20% sudah bisa dianggap sangat berwelas asih. Bagaimanapun juga, tuan tanah juga harus membayar pajak. Ujian Kak Wira sudah berlebihan. Pajak yang diminta istana sudah terlalu besar. Biarpun aku hanya mengambil 20%, penduduk dusun juga sudah kesulitan," jawab Patli sambil tersenyum tidak berdaya. Kemudian, Patli menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Aku wakili penduduk dusun untuk berterima kasih atas kemurahan hati Kak Wira, tapi kamu nggak perlu bayar begitu banyak untuk menginap di dusun ini." Wira melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Patli membahas masalah uang lagi. Akhirnya, Patli dan Mada pun membawa Wira serta rombongannya mencari tempat menginap di dusun. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, mereka berhasil menemukan 10 rumah di dusun. 4 di antaranya memiliki halaman batu bata, sedangkan yang lainnya hanya memiliki pagar dari kayu. Setiap penduduk yang menerima uang sebesar 2.000 gabak dari Wira merasa sangat berterima kasih. Faktanya, mereka juga paham bahwa menyewakan rumah pedesaan dengan harga 100 gabak untuk semalam sudah termasuk sangat tinggi. Setelah itu, kelompok Wira pun mulai memasak dan mempersiapkan makan malam. Di sisi lain, Wira, Danu, David, dan belasan orang yang lain pergi ke rumah Patli.
Rumah Patli memiliki 8 kamar yang terbuat dari batu bata dan sangat bersih. Setelah 2 kereta kuda ditarik ke halaman, Wira pun mengeluarkan 2000 gabak dan memberikannya kepada Patli. Namun, Patli menolak dan berkata, "Kak Wira, para penduduk sudah terima uang yang cukup banyak darimu. Aku nggak menghalanginya karena hidup mereka memang sudah. Tapi, aku nggak kekurangan apapun. Jadi, aku nggak bisa ambil uang kalian hanya karena menginap semalam saja." Melihat Patli yang berbicara dengan begitu tulus dan juga tidak terlihat kekurangan uang, Wira pun menyimpan kembali uangnya. Pada saat ini, seorang bocah laki-laki berjalan keluar dan memeluk kaki Patli. Dia menatap Wira dengan bingung dan berkata dengan suara pelan, "Ayah, kita kedatangan tamu." Patli menarik bocah kecil itu ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Iya, dia ini Paman Wira, orang yang sangat baik hati." Bocah laki-laki itu melebarkan matanya, lalu memberi hormat dengan kikuk dan berkata, "Halo, Paman Wira." Wira tersenyum, lalu mengambil sepotong gula kristal dari kereta kuda dan menaruhnya di tangan bocah kecil itu. Kemudian, dia bertanya, "Siapa namamu?" Bocah itu melirik Patli sekilas. Melihat Patli mengangguk, dia pun menerima gula kristal itu dan menjawab, "Terima kasih, Paman Wira. Nama panggilanku Prama, nama lengkapku adalah Pramadana." Namanya juga anak kecil, belum tahu apa-apa, ucap Patli sambil tersenyum sungkan. Kemudian, dia berteriak ke dalam rumah, "Siska, bawa Prama ke dalam. Aku mau bawa Kak Wira ke kamarnya." Seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar, lalu memberi salam kepada Wira dan menggendong bocah kecil itu kembali ke kamar. Setelah itu, makan malam pun dimulai.